Kita rekam juga, kalau dibilang tidak ada rekaman nanti tidak dibayar kami sama Pak Rizky ya. Jadi kami rekam juga, walaupun berapa menit ya kan. Lanjut, Pak. Walaupun dibayar cuma per kepala dibilang ya kan. Tapi bukti nak ati, nak do. Ya. Pak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Assalamualaikum. kita namakan ini PPL 1. Kalau dulu dalam jabatan itu PPL 1, 2, dan 3. 1 itu ada pertama melihat, memantau, dan mempersiapkan materi. Setelah itu kita ngajar dan ngajar itu divideokan. Habis divideokan, nanti kita bahas bagaimana tayang videonya, bagaimana suaranya, bagaimana pengelolaan kelasnya, bagaimana evaluasinya. Nanti kita bahas itu. Bahan-bahan yang kita ajar tersebut kepada siswa didik kita. Yang kita ajar boleh yang sudah kita buat, yang 3 itu. 1, 2, 3. Boleh juga ditambahkan, boleh. Tidak harus 3 ya kan. Karena waktu kita cukup panjang, cukup banyak. Kalau dalam jabatan cuma 1 bulan. 1 bulan untuk 3 perangkat. Nah, kalau ini dibilang Aang tadi 6 bulan dibilangnya. Mungkin Aang itu merasa terlalu lama kan, dibilangnya 6 bulan. 6 bulan setengah tahun ya kan. Jadi bagaimana persiapan-persiapannya itu? Yang dibilang Bu Magda itu kita persiapan ini ada kendalanya, kita catat. Kita catat di jurnal pembelajaran tersebut. Yang tidak kita temukan, yang belum kita temukan, nah kita catat bahan kita untuk rencana tindak lanjut RTL-nya. Rencana tindak lanjut gimana? Dan juga kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Magda itu, yang dinilai itu bukan ngajar baik, non-teaching juga, tidak mengajar. Jadi kita tidak mengajar, contohnya rapat, contohnya diskusi sama, contohnya lagi mengadakan ekstrakurikuler di sekolah, mengadakan bantuan untuk siswa didik untuk mendapatkan Zoom, mendapatkan apanya. Jadi itu dicatat, itu namanya non-teaching, tidak mengajar. Apakah jadi panitia di sana, apakah penceramah di sana, kan kita sekarang kan lagi, kalau di daerah-daerah itu Ramadan, ya Ramadan kilat, apa namanya ya. Jadi Pesantren, Pak, pesantren kilat. Nah itu sudah dimulai, tapi tempat Pak Rizky belum. Mungkin tempat Eko sudah kok? Belum? Sudah mulai, Pak. Sudah mulai. Karena beda wilayah, beda kabupaten ya kan, beda provinsi juga beda. Lampung juga belum bilang ya, Ang. Beda-beda sekolah, Pak. Rata-rata masih belum, Pak. Kami, Pak. Wendy gimana, Wen? Ada yang masih PTS juga sekarang ini, Pak. Iya. Kalau di SMA saya belum ada, Pak, untuk pesantren kilat. Belum ada kabarnya, Pak. Belum dapat Nanti ada, ya, informasi. Tapi yang kita lihat di tayangan WA, Ibu Magda itu ada yang masukkan, udah punya jadwal-jadwal khusus pesantren kilat, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Udah tuh, ada hari-hari libur ya kan, masukkan di sana, hari-hari libur. Tercantum sana. Jadi hari libur kita tidak mengadakan kegiatan, tapi boleh juga hari libur kalau ada kegiatan ekstrakurikuler dilakukan, enggak apa-apa.
tidak ada larangan. Yang tidak boleh dilanggar itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau aturan-aturan itu boleh untuk kemajuan siswa. Tapi kalau Al-Quran dan hadis kita robah-robah itu durka. Itu penduduk, kalau akhiratnya penduduk neraka, merubah-rubah Al-Quran. Pengertian Al-Quran ditukar-tukar, nah itu neraka jahanam. Tapi kalau aturan-aturan manusia itu masih boleh. Aturan manusia. Karena di tempat Aang contohnya, hari Minggu, dia melakukan kegiatan pramuka di sana. Membina, itu boleh. Silakan ya kan. Atau mengadakan kerja bakti, ya itu dicatat juga. Tiap-tiap hari Minggu kerja bakti. Jadi bolehkan dibuat dalam non-teaching. Jadi aturan-aturan manusia itu bisa kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Tidak terpaku, tidak terfokus dengan yang sudah tertulis ya kan. Yang penting 109 hari itu kita lengkapi. Pak, saya waktunya 109, tapi saya dapat 130, alhamdulillah ya kan. Saya dapat cuma 100, juga enggak apa-apa. Jangan sampai saya dapat 30%, nah itu yang tidak mencapai target. Jadi kalau target tercapai KKM kita 75, kita anggap 75% dari 109 itu kira-kira 80 hari ya kan. Tercapai target kita. Jadi begitu. Siapa yang bisa menayangkan? Itulah Pak buat multi. Aturan-aturan yang sudah diberi oleh Bu Magda. Mungkin bisa Pak Rizky menjelaskan kayak kan? Sambil yang lain-lain. Silakan Pak Rizky. Baik Pak. Ya. Kalau menayangkan ini belum bisa saya Pak. Agak ini apa? Agak. Belum bisa ditayangkan, mungkin bisa Eko menayangkan, Wendy kan, Iya. sambil kerjasama. Pak Wendy coba, Pak Wendy, saya pakai HP nih Pak Wendy. Ini yang Website ini nggak masuk, Pak. produk pembelajaran ya Pak ya. Produk pembelajaran untuk inovatif PPL, atau ya, inovatif PPL itu. ya. Ya. Kan ada Oke. yang ditayangkan yang diberikan oleh Bu Magda itu. Iya. PDF-nya itu nah. Ada yang bisa nayangin enggak ya? Nama lagi Pak Wendy. Mohon maaf, Pak. Ini saya pakai Balik aja Pak. Gini udah Pak. Penampakannya. Layar besar. Udah jelas ini Pak.
Mau ikut ini? Mau ikut? Yang ini Pak Rizky udah masuk Pak Rizky. Oke. Oke, ini yang diberikan oleh Ibu Mahda ya. Jadi mungkin kemarin juga sudah mengikuti kan? Sudah mengikuti Zoom dengan Ibu Mahda. Itu sudah ada apa tahapan-tahapannya ya. Di situ ada skema itu ya yang harus kita ikuti itu, tapi itu yang 2021 ya. Coba yang ininya aja yang langsung ke inti, coba Wen naikkan lagi Wen ke intinya Wen, lagi Wen. Nah itu Wen, tujuannya Wen, turun Wen. Nah itu ya, tujuan praktek pembelajarannya. Ada yang mengembangkan kemampuan reflektif guru, kemudian inovasi, membuat inovasi, kemudian pembelajaran sesuai rancangan. Itu kan sebenarnya sudah kita lewati seperti per teaching kemarin. Tetapi di sini yang harus ditekankan adalah inovasinya, inovasi pembelajarannya. Jadi disesuaikan dengan pembelajaran kita. Jadi yang ditekankan adalah inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih kreatif lagi terhadap gurunya. Jadi entahkah itu melalui daring, entahkah itu melalui luring. Nah, kalau yang sudah-sudah itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Sapar kemarin, biasanya mahasiswanya nanti mengajar, terus saya dan Pak Sapar itu diberikan link, entahkah itu Google Meet, entahkah itu Zoom, nanti diberikan kalian mengajar, jadi kami mengamati secara langsung. Nah, di sini kendala-kendalanya nanti itu kelihatan mungkin mahasiswa lebih canggung gitu. Nah, di sini yang kelihatan yang harus kalian kuasai. Ini kan masih panjang, jadi harus bisa belajar lagi untuk menguasai dirinya ya dalam pembelajaran yang langsung kami pantau, entahkah itu lewat Zoom, entahkah itu lewat Google Meet. Nah, kemudian belajar mengajar di dalam nanti PPL ini itu sudah harus disesuaikan dengan RPP-nya. Kalau bisa runtut dengan RPP yang sudah dibuat. Jadi misalnya yang pertama doa, kemudian mungkin kalau dia sudah luring baris berbaris dulu, pemanasan dan sebagainya itu harus runtut. Tidak runtut tidak apa-apa, asalkan apa yang ditulis di RPP itu terlaksana. Misal evaluasi itu biasanya kan kita lakukan di akhir. Tapi untuk supaya mungkin di situasi di lapangan mungkin siswanya sudah agak resah dan sebagainya, evaluasi kita letakkan di pertengahan pembelajaran. Misalnya itu tidak apa-apa, tapi unsur-unsur yang lainnya jangan sampai terlewatkan ya. Nah, mungkin itu. Jadi nanti mungkin kalian mengajar dan sebagainya di sekolah, mungkin konsultasinya benar sih kata Ibu Mahda kemarin. Konsultasinya mungkin sama kita, sama saya dan Pak Sapar, atau mungkin juga bisa konsultasi dengan guru mata pelajaran yang ada di sana, minta bantuan. Ya, jadi kan kalau saya dan Pak Sapar tidak mungkin setiap hari bisa melihat mahasiswa mengajar semua ya, mengajar setiap harinya gitu. Ya. Jadi mungkin bisa juga
kolaborasi kali ya, kolaborasi dengan pihak sekolah seperti itu. Nah, kemudian juga apapun yang dilakukan di sekolah itu harus dibuat laporannya. Jadi apapun, misalnya tadi kata Pak Sapar, misalnya kalau di jadwal di sekolah saya itu seminggu ini kita masih belajar seperti biasa, jadi mulai minggu depan itu sudah pesantren Ramadan. Jadi dibuat, jadi tanggal sekian sampai tanggal sekian itu di sekolah yang saya praktek ini mengadakan pesantren Ramadan. Jadi untuk pembelajaran dan praktek itu ditiadakan dan digantikan dengan pesantren Ramadan. Terus dibuat laporan bila perlu per harinya dibuat atau per pertemuan itu dibuat apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Kemudian juga kalau menemukan kendala-kendala dalam pembelajaran, jangan juga saling diem ya, lemparkan atau nanti pada saat pertemuan harus kita bahas. Jadi misalnya ditemukan, wah siswa saya seperti ini ya, kenapa ya? Nah itu harus kita bahas di apa namanya, entahkah itu di Zoom meeting, entahkah di Google Meet, ataukah di grup, di WA grup kita. Jadi harus disampaikan. Coba lagi Wen, dinaikkan lagi Wen. Ada satu lagi Wen. Kalau nggak salah di bawah. Lagi Wen. Nah ya, stop Wen. Nah ini aktivitas pembelajaran ini ya yang diseminarkan. Kemudian kan lagi Wen, naik Wen. Yang diseminarkan Wen. Yang aktivitas seminar, hasil seminar. Naik, bukan turun, naik. Ke bawah ya. Lagi nah nih. Nah, ini kan ada nanti hasil PPL itu diseminarkan ya. Nah, ini hasil-hasil dari apa namanya yang kita temukan, yang kita lakukan di sekolah nanti diseminarkan. Nah, ini belum kan itu ada poin 3 itu menyampaikan ringkasan laporan kepada dosen dan guru Pamong dalam bentuk seminar pendidikan. Kemudian apalagi saya nah itu ada tes-tesnya ya. Nah, untuk tes ini kita belum tahu nanti apakah tes ini balik lagi ke guru Pamong dan dosen pembimbingnya atau nanti ke dosen yang lain. Coba lagi naikkan lagi. Sudah mau selesai. Lagi Ben. Nah itu lembar-lembar kerjanya ya. Nah di sini, nah ini yang harus diisi tadi yang saya bilang tadi, kendala yang terjadi apa, kemudian ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, misalnya ada kasus atau permasalahan. Nah ini kan misalnya sudah hari Senin misalnya kita belajar untuk kelas 10.1 misalnya. Tiba-tiba di hari Senin itu ada rapat rutin misalnya, berarti kan kita pembelajarannya dihentikan atau ditunda. Jadi di situ juga harus kita buat. Nah, pada hari Senin ini tanggal sekian pembelajaran penjasnya tidak kami laksanakan karena ada rapat rutin untuk solusi ya, cari solusi untuk apa namanya pembelajaran yang hari ini akan dilakukan minggu depan mungkin dengan cara saya memodifikasi waktu atau memodifikasi atau mengkolaborasi dengan pembelajaran atau materi yang lain. Seperti itu, harus cari solusinya. Kemudian itu ada kasus-kasus yang ditemukan, faktor penyebab, alternatif, solusi atau tindakan. Nah, misal tadi kurang minatnya, ada beberapa siswa mungkin yang minatnya kurang nih.
Kenapa? Nah, itu harus cari tahu. Nah, ini sebenarnya ini lebih ke apa ya namanya? Lebih ke PTK ya. Jadi memang guru, apalagi kita guru PJOK, guru penjas, harus memang bila perlu setiap tahun atau satu semester itu satu PTK ya untuk melihat kendala-kendala apa yang ada di lapangan. Jadi bisa saja nanti misalnya ketemu di pembelajaran role. Hampir 75% siswa tidak bisa melakukan role depan. Faktor penyebabnya apa? Mungkin siswanya takut, tidak berani, tidak pede, ya. Atau mungkin alat yang digunakan juga tidak terlalu baik, dan sebagainya. Bagaimana cara alternatif atau solusinya? Ya itu tadi, bisa kita gunakan atau menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk praktek role dengan mudah. Misal entahkah itu dengan bidang miring dan sebagainya. Ya itu. Kemudian itu tadi ada praktek pemain inovatif ke-1 sampai ke-3 ya. Nah, itu juga. Nah, itu semuanya dibuat, kemudian dibuat kesimpulannya apa? Ya, nanti juga dipaparkan atau diseminarkan. Lanjut, Wen. Lagi, Wen. Nah, itu pada tagihan kinerja ya. Nah, itu tagihan-tagihannya. Ya, ada LK sebanyak 7 ya. Pelaksanaan prakteknya ada analis penilaian, video praktek juga sebanyak 3 buah. Ya, yang video tadi yang sudah 7 sampai berapa ya? 7 sampai 10 menit kalau nggak salah ya. Kemudian ada penilaian. Nah, itu rubrik penilaian praktek pembelajarannya. Lanjut, kan? Ya, sama itu rubriknya hampir sama dengan yang pre-teaching. Oke. Mungkin itu ya. Jadi yang pertama yang harus benar-benar dipersiapkan itu adalah RPP. Jadi kuasailah RPP-nya yang sudah dibuat kemarin ada 3 kalau nggak salah ya. Silakan dibuat. Silakan maksud saya silakan benar-benar dipahami. Nanti supaya pada saat pembelajarannya tidak ada lagi miss. Meskipun pasti ada miss-nya. Tidak mungkin tidak. Dalam pembelajaran itu pasti ada. Tapi setidaknya ya kita jangan terlalu banyak miss-nya. Tapi yang harus penilaian yang lebih kalau nanti di lapangan, ya baik luring maupun daring, yang paling dilihat itu adalah penampilan pada saat pembelajaran. Nah itu lebih condong. Jadi kalau kita gugup, kalau kita nervous, itu pasti kelihatan sekali. Jadi kalau kemudian raut muka, kalau sudah ngajar, kalau bisa jangan sampai kelihatan apa ya? Kalau bisa ya senyum, ya biar kelihatan. Itu ada penilaiannya. Ya. Ya itu tadi. Kemudian ya itu kata saya tadi yang di awal itu adalah runtutan dari RPP. Kalau bisa itu semuanya bisa runtut atau meskipun tidak runtut semuanya bisa dapat, jangan sampai tidak dapat lagi. Kemudian belajarlah untuk memanage waktu. Misalnya kita Zoom hanya digunakan misalnya cuma 1 jam. Jadi kita harus ngajar itu di dalam Zoom itu di bawah dari 1 jam kan. Nah, jadi misalnya 45 menit pembelajaran, kalian harus pas itu 45 menit. Kalau tidak pas ya lewat-lewat dikit lah, jangan sampai kelebihan. Yang nanti diberikan waktu 30 menit sampai 1 jam kan, itu lebih susah lagi nanti ngeditnya. Ya mungkin itu. Jadi minus waktu, itu sesuaian RPP, gestur ya, entahkah itu raut muka, entahkah itu gestur kita, gerak-gerik tubuh kita, entahkah itu nervous atau tidaknya. Kemudian yang terakhir alat. Nah, kalau bisa, karena kalau di SMA itu kan 3 jam pembelajaran. Jadi kalau bisa dimasukkan unsur-unsur inovatifnya.
dan unsur-unsur apa namanya ipteknya bisa menggunakan itu menggunakan LCD, itu menggunakan laptop. Jadi itu harus masuk karena ada nilai. Kemudian yang terlupa dari saya itu yang TPEC itu ya, yang harus ada unsur TPEC-nya itu, ya, TPACK itu ya. Nah, mungkin itu yang singkat dari saya yang bisa saya berikan. Mungkin kembali ke Pak Sapar dulu. Silakan Pak. Pak Sapar. Mungkin ada tanya jawab dulu kita, silakan. Silakan. Ya, silakan, Ben. Ini Pak, saya mau bertanya Pak terkait yang kasus-kasus yang ditemukan sama kendala-kendala yang terjadi. Nah, itu berkaitan dengan penelitian kita nanti Pak ya, dengan apa Ya, yang yang kita PTK gitu Pak. ya benar, yang ya kalau yang mau dipaparkan nanti itu yang di apa namanya tuh yang disesuai dengan yang mau kita teliti. Tapi apapun yang terjadi di sekolah yang kita dapatkan tetap dimasukkan ke dalam laporan. Jangan tidak dimasukkan karena ya lumayan ada laporan per hari atau per minggu itu tadi. Gitu. Ya, jadi tetap dimasukkan. Tapi misalnya yang di dalam penelitian itu ada misalnya kasusnya agak rumit atau ada kendalanya agak rumit, diskusikan langsung. Kita diskusikan ya. Kita cari solusinya. Misalnya Wendy sudah mentok, waduh ini kayaknya udah dapat nih solusinya. Jadi kita diskusikan di kelompok ini. Jadi jangan apa istilahnya ya, jangan sampai tidak ada solusinya. Mungkin itu Wen. Satu lagi Pak, saya mau bertanya terkait PPL juga. Nah ini kan pada saat ini kan bulan Ramadan Pak. Nah, untuk praktek pembelajaran PJOK itu Pak ada atau dihilangkan dulu kan kalau pada saat Nah ini untuk yang kami yang materinya itu mengenai bola besar itu Pak, dan yang bola basket Ya. satunya itu gimana? Oke. Bisa kita ganti dulu. Jadi misalnya kalau misalnya yang disesuaikan dengan RPP yang kalian buat, itu kan pasti sudah terjadwal. Tapi biasanya kalau kita menghadapi untuk Ramadan ini, kalau seperti saya itu untuk pembelajaran yang ada prakteknya, itu tidak saya ajarkan, tapi saya alihkan dulu, misal ke budaya hidup sehat. Kalau kita SMA itu, kalau kelas 10 itu kalau nggak salah seks bebas sama narkoba, kalau kelas 11 itu makanan sehat dan HIV/AIDS, penyakit menular. Nah itu yang saya ajarkan selama di bulan puasa, karena kan di bulan puasa biasanya cuma dua kali pertemuan lah, satu kelas itu 2 kali pertemuan, biasanya tidak sampai 3 kali pertemuan. Nah seperti itu Wen. Jadi yang bola besarnya diganti lagi nanti setelah puasa saja untuk praktek. Tapi kalau untuk misalnya Wendy mau memberikan informasi supaya nanti prakteknya bisa lancar, tidak apa-apa, silakan. Tapi ingat, di situ kan harus ada penilaian kita. Apakah ditampilkan nanti tetap harus kita nilai. Entah apa mereka teori, misalnya apa yang dimaksud dengan bola basket, berapa ukuran, boleh seperti itu. Jadi jangan sampai tidak ada evaluasinya. Mungkin itu yang dari saya. Pak, baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin yang lain silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Izin nanya sedikit Pak. Ya, silakan Wil. Tadi agak putus-putus tadi mengenai ini Pak. Tadi kan menyinggung tentang daring. Kalau daring kan mungkin mengundang ini tadi saya dengar sedikit mengundang dosen sama guru pamong Pak. Nah kalau luring ini gimana itu Pak? Apakah kita membuat video terus kita tampilkan terus? Enggak. Oh, gini Will. Biasanya kalau luring kalian tetap ngajar seperti biasa. Ya, tetap ngajar seperti biasa, tapi kami disuruh nonton, Will.
kalian live menggunakan laptop atau HP. Jadi kami dengan saya dan Pak Sapar itu bisa lihat kalian mengajar. Nah, kalian live. Makanya saya bilang tadi, kami tetap biasanya seperti itu nanti, maupun kalian daring ataupun luring, nanti kami tetap harus melihat kalian mengajar. Jadi nanti kalian silakan buat, mungkin entahkah itu Zoom, entahkah itu Google Meet, ya silakan buat. Nanti kami masuk di situ. Jadi kami melihat kalian mengajar. Selama ini seperti itu yang kami dapat di Daljab ya, dalam jabatan PPG dalam jabatan. Jadi kami menonton. Jadi kami bisa ngoreksi kamu, oh ini kekurangan, ini kelebihan, ini kekurangan. Jadi nanti pada saat yang apa namanya untuk ukinnya, insya Allah sudah benar-benar siap seperti itu. Jadi bukannya luring kami tidak ini, tapi mahasiswa juga harus mempersiapkan itu untuk supaya kami bisa melihat kalian tampil di live-kan ya, baik menggunakan Zoom maupun Google Meet. Seperti itu, Will. Ada lagi mungkin, Willy? Berarti nanti yang luring ini banyak kendalanya juga ya Pak, karena kalau ke lapangan kan wifi-nya nggak sampai. Kalau pakai kartu atau kuota itu nggak sinyalnya kurang kuat itu nanti. Itu gimana kira-kira solusinya nanti Pak? Nah, itu diusahakan, Will. Biasanya ya seperti apa, misalnya kalau kemarin katanya, kalau kemarin kami dapat juga seperti itu kalau di lapangan dia tidak sampai ininya apa namanya wifi-nya, atau menggunakan sinyal juga agak jelek. Jadi mereka prakteknya di dalam kelas. Kalau boleh silakan prakteknya di dalam kelas, asalkan mendapatkan izin dari kepala sekolah, apakah itu kepala sekolah, apakah itu wakil kurikulum, biasanya wakil kurikulum dan Kepsek. Jadi silakan, atau mungkin di sekolahnya ada aula, silakan. Asalkan materinya jangan materi yang misalnya permainan kasti, jangan, Will. Itu nggak relevan ya, kita mainnya di dalam di dalam ruangan. Tapi misalnya kalau hanya untuk dribble saja, saya rasa masih tidak apa-apa ya, mungkin agak berisik saja dengan kelas yang lain. Mungkin itu, Will. Jadi untuk guru profesional itu memang harus cepat nyari solusi. Hujan, nanti pasti ada hujan dan sebagainya, nanti dapat kendala hujan. Kalau hujan gimana cari solusinya, kalau yang kemarin menggunakan teras ya, teras panjang itu digunakan. Jadi kita harus cepat cari solusinya. Jadi jangan, saya bilang dari awal kemarin-kemarin juga, kalau ada kendala jangan panik, usahakan tetap tenang. Nah, harus cepat cari solusi. Jangan sampai kita terhambat gara-gara misalnya hujan, gara-gara tidak ada sinyal. Oke, mungkin itu, Will. Silakan. Ada lagi? Yang lain silakan. Izin saya Pak. Silakan, Eko. Oke, ini terkait dengan PPL, artinya nanti PPL itu 3 set perangkat yang kita buat kemarin Pak ya. Iya. Ya, terus 3 perangkat itu nanti dibuat laporan seperti LK, ada 7 LK ya tadi. Ya, 7 LK itu. Hmm. Nanti baru dibuat kayak seminar kali ya, laporan ya. Nanti di akhirnya dilaporkan, atau dia tuh saya belum paham yang ini, yang apakah dibuat nanti misalnya praktek 1 seminar, praktek 2 seminar, atau sudah melakukan praktek 1, 2, 3 baru diseminarkan. Nah, itu yang belum dapat ya, yang belum dapat. Jadi ya yang penting siap aja dulu. Yang penting praktek 1 ada laporan. Itu aja. Jadi kan misalnya takutnya kan bukan saya dan Pak Sapar nanti yang ngecek. Yang uji. Ya. Iya, yang uji kan. Yang penting kalian siap aja dulu. Buat aja dulu laporan. Gitu. Nah, yang bingung itu Pak, sistematika pelaporannya itu. Nah, itu yang belum kita dapat ya. Kemungkinan besar ke kita dulu kali. Mungkin nanti di ada pertemuan lagi kan?
Mungkin kita di Zoom Iya. nanti menampilkan seperti kita teaching kemarin, menampilkan satu-satu. Jadi di situ bisa kita koreksi masing-masing, bisa kita perbaiki masing-masing. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, Pak. Terus yang 3 perangkat pembelajaran kita itu dikasih waktu 109 hari itu PPL tuh Pak ya. Itu yang tiga mata pelajaran itu, tiga Perangkat ya. perangkat itu digunakan untuk yang praktek sebenarnya. Tapi selama PPL itu kan biasanya kita mengajar dapatnya kelas berapa. Itu kan pasti disuruh ngajar tuh. Iya Pak. Benar kan? Disuruh ngajar Benar. kan. Jadi Ya. ya yang fokus di praktek tetap yang tiga perangkat tadi. Ya ngajarnya ya silakan gunakan pembelajaran milik kita sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi untuk yang praktek fokusnya ke yang 3 tadi. Itu saja. Jadi jangan nanti wah kami disuruh oleh pamong sama dosen cuma 3 mata pelajaran 3 perangkat. ini. Ya 3 perangkat. Bukan, silakan yang lain di hari yang lain silakan gunakan pembelajaran dari kita sendiri. Yang untuk prakteknya saja yang 3 itu. Ada lagi? Silakan. Izin Pak bertanya. Tanya juga Pak. Ya, silakan. Tanya lagi nih Pak. Bentar Pak Ang ya. Masih agak Pak. sedikit ada yang mengganjal nih Pak. Silakan, Ben. Jadi Pak Rizky terkait untuk waktu pembelajaran pada saat kita ngajar itu berapa Pak waktunya Pak? Ditentukan disamain semua atau gimana Pak? Karena kan ini kan ada kawan-kawan yang masih daring mungkin itu kan tidak mungkin untuk 3 jam pelajaran. Nah ada juga yang sudah tatap muka dan luring. Waktunya berbeda-beda tiap sekolah Pak. Nah itu gimana Pak? Disesuaikan saja. Disesuaikan. Misalnya di waktunya cuma 30 menit satu jam ya, 1 jam 30 menit silakan menggunakan 1 jam 30 menit berarti kan 90 menit dalam 3 jam. Kalau misalnya di pembelajarannya 20 menit 1 jamnya silakan. Atau mungkin dia menggunakan daring. Kan cuma 30 menit dalam 3 jam itu ya silakan, tidak apa-apa, disesuaikan. Tapi nanti itu direkam. Tadi ya jadi berapa ya? 7 sampai 10 menit kalau nggak salah yang mau diupload itu. Ya, jadi diedit saja, makanya saya bilang tadi misalnya yang ngajar sudah full. Ya kan 3 jam. 3 jam mata pelajaran. Nah, yang 3 jam mata pelajaran ini kan kita nggak mungkin ngeditnya itu kan pasti panjang. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya ada waktu yang panjang, kalau bisa ya kita minus waktu supaya tidak terlalu sulit untuk ngedit videonya lagi nanti. Makanya misalnya 3 jam ya udahlah buatlah misalnya 2 jam aja cukup, atau misalnya 1 jam aja cukup, jadi tidak terlalu sulit untuk ngeditnya. Jadi yang penting di RPP-nya itu dapat semua itu Wen ya, jadi disesuaikan waktunya. Oke, lanjut tadi Pak Aang, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Untuk pola pelaksanaannya Pak. Ini kan apakah perlu di dan video atau Putus-putus Pak Aang, nggak jelas deh saya. jelas Pak? Putus-putus Pak Aang. Halo? Ah ya, jelas. Oke. Ya mungkin kalau untuk ini Pak, untuk pelaporan setiap harinya, kalau misalkan kita kan ini kondisionalnya memang berbeda. Itu apakah kita harus punya pelaporannya setiap hari melalui tertulis sesuai dengan video atau seperti apa Pak? Laporan itu sesuai yang di LK Pak. Yang disesuaikan saja di situ. Nanti ada lembar kerjanya kan, ada kendala-kendalanya atau laporan-laporannya silakan diisi yang di situ.
Jadi laporan ke guru pamong dan dosen nanti kita sesuaikan saja mungkin nanti Pak Sapar yang menjelaskan. Ya, apakah sudah selesai semuanya baru kita paparkan semua laporan mahasiswa atau gimana, nanti Pak Sapar yang jelaskan. Jadi kalau untuk laporan itu tetap tiap hari ya. Atau ada kendala-kendala berat, silakan itu dibuat laporan. Mungkin itu. Jadi nanti itu untuk sistem ini ya, pelaporan ya, itu video disertakan atau seperti apa? Misalkan kalau memang kita tetap mengajar dalam 1 minggu full ini, dan memang jenjangnya ada 3 jenjang misalkan dalam 1 hari. Apakah itu semua dilaporkan atau bisa tertulis saja Pak seperti itu? Kalau yang tidak kita praktekkan, itu saya rasa tertulis saja cukup. Yang Oh, di jadi video, ya, yang divideokan itu kan yang nanti kalian praktekkan, yang disesuaikan dengan misalnya praktek 1, praktek 2 ataupun praktek 3 nanti. Kalau yang lainnya mungkin saya rasa tertulis saja cukup. Atau mungkin nanti dari Pak Sapar ada tambah. Jadi artinya spesifik Pak ya untuk laporan yang pembuatan video, atau nanti misalkan ketika kita dilihat gitu, misalkan itu hanya di materi kita ya dari 1 sampai 3 seperti itu Pak ya. Biasanya satu-satu Pak. Satu-satu. Ya, biasanya misalnya praktek 1. Nanti praktek 1 kita lihat, nanti dilaporkan kan. Kalau yang Kalau yang daljab kemarin seperti itu. Jadi selesai praktek 1, mereka memaparkan nanti ke guru pamong dan ini. Nanti dikoreksi lagi sama saya dan Pak Sapar. Nanti praktek 2 seperti itu juga, dan praktek 3 seperti itu. Nah, misal tapi juga di luar dari pembelajaran itu, misalnya wah saya kemarin tuh dapat kendalanya seperti ini, boleh kita bahas nanti pada saat pertemuan. Seperti itu Pak. Jadi jangan sampai kita, kenapa guru pamong dan dosennya tidak tahu nih ada masalah mahasiswanya di sekolah, seperti itu. Jadi tetap dibahas nanti. Nah, tapi itu tadi saya yang belum tahu itunya, apakah nanti praktek 1 kita laporan, praktek 2 kita laporan, atau dari 1, 2, 3 baru keseluruhan kita laporan. Nanti kita belum tahu, nanti Pak Sapar mungkin yang itu. Oke. Pak. Iya Pak, mungkin ini karena mungkin ini ya masih, kalau khusus untuk saya sendiri memang lagi belum terlalu paham gambarannya Pak ya untuk PPL ini. Ini kan misalkan, jadi kalau misalkan kita hanya mengambil 1 kelas tiap pekannya, berarti laporannya itu hanya 1 kelas itu Pak. Untuk Ya, yang benar. di video, atau yang memang nanti interaksi Zoom atau Google Meet dengan dosen dan guru pembimbing itu Pak. Oke, sekarang Pak Eko di tempatnya yang praktek ini dapatnya berapa kelas? Pak Aang, Nah, dapat berapa kelas? kondisinya seperti ini Pak, karena kan ini mungkin saya terangkan kembali, karena saya baru diberhentikan dan ini lagi mencari baru, dan memang sudah ada beberapa kawan yang sudah welcome untuk mempersilahkan untuk diminta tolong untuk ikut sambil menunggu SK yang turun. Nah, ini masih belum ini Pak, belum tahu gambarnya. Gitu. Jadi gini, Pak Aang ya, misal nanti Pak Aang dapat misalnya itu SD, SMP apa SMA Pak Aang? Saya dapat SMP Pak. SMP, misalnya nanti dapat SMP, mengajar misalnya dapat mengajar misalnya kelas 1 lah anggap ya, kelas berapa sih, kelas 7 ya, kelas 7. Nah, misalnya Pak Aang di dalam kelas 7 itu misalnya ada 4 ya, Pak Aang disuruh ngajar semua kan, misal ini disuruh ngajar semua, ya silakan, nggak apa-apa. Yang mengajar yang lain, pembelajaran yang lain sesuaikan dengan RPP yang kita ada ya. Nah, nanti yang prakteknya disesuaikan dengan yang 3 tadi, yang divideokan, yang 3 tadi. Jadi tidak semuanya divideokan Pak Aang. Jadi nanti misal di pembelajaran misalnya hari
wah saya ini dapatnya misalnya dari kelas 7.1 nih untuk praktek yang ini, tapi diusahakan cukup satu kelas itu aja ya kalau bisa. Maksud saya gini, misalnya 7.1 jadi nanti praktek yang 1, 2, 3-nya kalau bisa ya kelas itu aja. Jadi Pak Ang enak nanti mengontrol siswanya, jadi dia sudah ketemu kan, jadi jangan ketemu dengan orang baru lagi. Yang nanti dia lihat kok siswa itu susah kalau lihat kamera, biasanya dia ikut-ikutan juga nanti. Iya, jadi riweh ya. Jadi Ya, ya. nanti kita susah ngontrol ya. Jadi misalnya Pak Ang nanti menghadapkan entahkah itu laptop atau HP, jadi itu. Jadi yang dipraktekkan saja, nanti yang divideokan. Yang lainnya silakan mengajar seperti biasa saja. Tetapi siapkan aja kelas khusus kalau saya sih. Jadi supaya tidak ribet. Jadi silakan sebelum mulai briefing dulu siswanya, kalau bisa siswanya kalian harus seperti ini silakan. Itu ya untuk ya supaya ngajar kita lebih enak lah. Ya, itu aja mungkin Pak Ang. Oke, Pak. Jadi tidak semua divideokan Pak Ang ya. Jadi tidak setiap Pak Ang ngajar divideokan. Tidak. Oke. Jadi kalau misalkan kita hanya dikasih waktu dalam 1 minggu itu cuma 3 hari, apakah kita buat agenda 3 hari saja atau seperti apa, Pak? Nanti disesuaikan dengan sekolah. Misal kata sekolah ya sudahlah cukup 3 hari. Ya nanti di laporan kan dibuat saya mengajar di sekolah ini hanya diberikan waktu itu 3 hari. Harinya hari apa? Misalnya Senin, Selasa, Rabu seperti itu. Tetap dibuat laporannya. Jadi tidak ada lagi nanti pertanyaan dari yang lain lah. Kenapa nih kan kita kan mengajarnya Senin sampai Sabtu, kenapa cuma 3 hari? Nah, itu kan sudah dijelaskan nanti. Seperti itu. Di laporannya dibuat nanti. Siap, Pak. Jadi per minggunya itu kalau kita pakai siklus, pakai untuk video, tagihan video itu berarti itu wajibnya 1 atau seperti apa, Pak? Misalkan di pekan pertama ini kan sampai 16 pekan tuh. Pekan pertama kita videokan, langsung kirim setelah diedit atau seperti apa? Apa hanya boleh laporan tertulis saja untuk awal-awal? Kalau yang mau dilaporkan itu yang sudah diedit. Tapi nanti kan ada pemaparan saya dengan Pak Sapar. Kalau perlu ya pemaparan itu tidak perlu diedit. Jadi kita bisa nanti sama-sama semuanya melihat kekurangan Pak Ang di sini, nanti yang lain juga bisa menilai. Atau ini nih tambahin ini Pak Ang, bisa seperti itu. Kita diskusikan maksudnya nanti videonya. Tapi kalau yang mau dikumpulkan itu yang diedit. Yang terbaik lah yang dikumpulkan. Iya. Jadi itu ketika kita nanti ini hanya mahasiswa, guru Pak Amang sama dosen saja Pak ya, bertiga itu Pak ya? Iya, bertiga. Jadi, dan itu nanti dijadwal itu seperti apa Pak? Misalkan Pak Eko hari Senin tanggal berapa, nanti Selasanya Pak enggak, biasanya kan serentak itu. Serentak. Jadi saya dan Pak Sapar itu masuknya mungkin paling lama 10 menit cuman. Tidak sampai habis. Oh. Ya. Yang penting kami itu ada nanti di dalam rekaman kalian itu. Jadi tidak selamanya kami itu ada di situ. Jadi nanti misalnya Pak Ang saya sudah 5 menit merhatikan Pak Ang, saya mungkin pindah nanti ke Pak Eko. Nanti mungkin 5 menit di Pak Eko saya pindah ke Willy atau ke Wendy seperti itu, atau ke Tedo. Seperti itu. Siap Pak. Ini Oke, mungkin yang lain lagi silakan. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan. Baik, Pak. Nah, ini untuk yang di share sama Ibu Magna, ini ada kan produk praktik pembelajaran inovatif. Nah, itu di poin ke-7, itu ada video pembelajaran yang telah diedit dengan durasi 7-10 menit, itu 3 buah. Nah, jadi terkait hal ini, untuk satu siklus yang pertama misalkan ada 3 kali kita kan untuk RPP itu 1 video Pak ya? Iya benar 1 video. Jadi yang 1 buat videonya edit,
kedua buat videonya edit, ketiga buat videonya edit. Nah, jadi unsur-unsur misalnya yang kalau kita sih yang paling mudah kan kalau penjas itu pembuka, inti, penutup. Nah, itu yang penting harus ada, Ben, di dalam video itu. Makanya kalau dia 7 menit, kalau pembelajaran lain, entahkah itu bahasa Indonesia atau PPKN mungkin bisa, Ben, 7 menit. Tapi kalau penjas saya rasa pasti lebih dari 7 menit itu. Karena kita ada awalan, inti, sama akhir. Itu. Ya baik Pak. Nah terkait video itu juga untuk misalkan di RPP pertama ini kan kita bola basket ada 3 pertemuan misalnya Pak. Nah untuk yang divideokan itu pertemuan 1, 2 atau 3 atau terserah kita Pak. Pertemuan pertama saja. Oh pertemuan pertama saja Pak ya. Yang Pertemuan untuk pertama. dikumpulkan yang Ya, diedit. yang RPP yang sudah ditentukan saja yang dibuat videonya. Oh ya. Iya, yang RPP yang misalnya Wendy RPP 1 2 3-nya yang sudah ditentukan itulah yang dibuat videonya. Ya. Izin bertanya lagi nih Pak, tambahan dari Silakan Pak Eko. tindak lanjut dari Pak Wendy. Nah, untuk video itu video pembelajaran atau video waktu kita ngajar waktu PPL, Pak? Video waktu kita ngajar. Video waktu kita ngajar. Ya, video waktu kita ngajar yang menggunakan RPP yang kita buat itu. Makanya saya bilang tadi ada awalan, inti, sama akhir. Nah, di inti itu tampilkanlah yang inovatifnya seperti apa. Itu kan, apakah menggunakan apa, menggunakan alat yang dimodifikasi atau menggunakan permainan yang dimodifikasi, silakan di situ ditampilkan. Seperti itu. Artinya berarti nanti 3 video kan Pak ya, 1 perangkat, 1 video. Iya, 3 video, 1 7 LK ya berarti. 7 LK benar. Nanti seiring berjalan kita bahas sama-sama nanti. Mungkin ada yang miss nanti dari saya, kalian juga bahas nanti disampaikan di grup kita bahas lagi. Jadi jangan kaku ya, jangan saya ini nunggu pertemuan aja lah. Misalnya ada kendala langsung masukkan di grup, mungkin saya dan Pak Sapar nanti bisa cari solusi. Mungkin kalau sudah memang benar-benar mentok kita cari solusinya seperti itu. Mungkin yang lain silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Pak Sapar. Oke, Pak Rizky. Ya, Pak. Silakan, Pak. Jadi ada pertanyaan Aang Rian, Pak catat di sini. Dia barusan diberhentikan. Itu yang kemarin kan kita sudah dengar juga itu kan. Sekarang nyari sekolah baru, mungkin dikasih 3 hari di sana. Boleh sampai 6 hari Aang sana. Yang 3 harinya ngajar, yang 3 harinya non teaching ya kan boleh. Nggak diusir Aang sana enggak. Aang cukup 3 hari, nggak boleh lagi mampir ke sini. Kena probodem. Itu yang kena probodem awang. Kena dapat penyakit apa kemarin? Corona ya kan. Nah, probodem nama awang tidak boleh masuk ke sekolah ya kan. Jadi boleh beang 3 hari, 2 hari kasih ngajar. Contoh dikasih 2 kelas ya adilah. Nggak usah banyak dan minta Aang. Minta 16 kelas, jangan mabuk itu. Kasih 2 kelas untuk 2 hari, yang 4 harinya mungkin di non teaching ya kan, nah gitu. Jadi dan juga tadi ada yang 7 sampai 10 menit, ada yang full. Contohnya di tempat Wendy sama Willy beda, walaupun sama-sama SLTA ya kan, jamnya. Mungkin Pak Wendy 3 kali 40 menit, dapat Willy mungkin 3 kali 35 atau 3 kali 30. Kita pakai aja semua untuk yang full. Tapi kalau untuk yang 7 sampai 10 itu, kami sama Pak Rizky kemarin buat rancangan seperti ini. Setelah kita ngajar full, kita ajak lagi muridnya yang ngajar 7 sampai 10 menit, kita rancang materinya sama tapi waktunya dikit daripada kita motong-motong.
Contoh motong-motong waktu nyanyi Indonesia Raya. Sampai di bangsaku terpotong, ya kan? Bangsaku terpotong. Artinya beda. Bang itu ada di saku, di kantong. Terpotong. Tapi kalau kita sudah rancang 7-10 menit itu, dengan penampilan yang kedua dari pool itu, kita tidak usah lagi motong-motong. Memotong tuh lebih rumit daripada kita ngajar yang 7-10 menit. Materinya yang ada. Itu sudah dicobakan oleh dalam jabatan yang kemarin seperti itu. Jadi kita buat seperti itu. Supaya memudahkan kita untuk memotong-motongnya. Jangan nanti motong terpotong kaki. Tangannya ada, kakinya tidak katik. Jadi lucu ya kan. Atau terpotong leher, kepala tidak ada. Gimana perlu bentuknya. Orang berjalan tapi kepala tidak katik, ya kan? Terpotong. Kan lucu. Jadi kita buat seperti itu. Kita rancang seoptimal mungkin. Yang 7-10 menit itu kita buat tersendiri. Materinya sama. Apa yang dibilang Pak Rizky tadi, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Mungkin di pendahuluan ada 2 menit, intinya ada 4 menit, sudah 6. Itu penutupnya. Karena ada evaluasi, kita kasih 4 menit, ya kan? Ini kan enak, begitu. Tapi kalau kita memotong, tapi kalau ahli memotong tidak apa-apa. Tapi jangan kita praktikkan. Nanti jadi kepala dinas, kepala sekolah, memotong honor-honor guru-gurunya jangan. Karena kita sudah berbakat dalam memotong, ya kan? Apalagi sunat menyunat, ya kan? Tidak boleh. Karena kita sering memotong, karena guru profesional, tiba-tiba Aang terangkat dia. Jadi guru, dan terangkat di kepala sekolah, ya kan? Karena belum tahu nasib ini. Ya, nasib ini, suratan kita ada telapak tangan ini, kita melalui. Kata Allah, kun fayakun, kamu jadi itu. Jadi, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Walaupun S1, S2, mau jadi kepala sekolah, tapi tidak ditunjuk. Jadi kepala sekolah, ya laju. Tidak ada lagi. Tapi ada juga orang yang nolak. Diangkat dari kepala sekolah, mundur ya. Karena tidak bisa pergi kemana-mana. Dan juga LSM banyak yang datang, ya kan? LSM banyak yang datang. Tanyanya dana bos itu kemana perginya, apa hubungan LSM. Tapi dia datang cari duit sana. Pening. Itu ada mahasiswa, Pak mundur dia, orang 3 jadi kepala sekolah, ditunjuk mundur dia. Pak Soleh, yang di Palembang mundur, Pak, aku mundur Pak di kepala sekolah. Ngapa? Pening aku Pak. Biasa Soleh itu kan wasit tenis meja nasional, kemana-mana udah pergi. Jadi kalau meninggalkan sekolah kan lucu. Udah mundur, gitu. Jadi ada tadi mengenai video itu ya, kalau bisa enggak apa-apa, karena kita mempunyai HP yang bagus, kita rekam video kita yang mengajar di luar dari ngajar yang sudah tiga yang ditentukan, ya kan? Boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tadi mengenai pelaporan, apakah setelah selesai laporan 1, bagusnya seperti itu. Supaya tidak numpuk, ya kan? Kalau nunggu numpuk, pening. Hari H yang sudah sampai, tapi laporan numpuk. Nah, itu banyak yang masih ada, yang Pak lihat, dengan materi, pendalaman materi kemarin, masih ada juga yang belum menyetorkan kepada Bapak tugasnya, ya kan? Otomatis Bapak tidak baca nilainya. Tugas belum disetor, tidak dinilai dengan apa. Pak nilai 90, lucu. Tugasnya belum masuk, ya kan?
otomatis Pak kosongkan. Nanti pada akhir-akhirnya tuh buru-buru deh tuh. Jadi kalau bisa seperti itu. Tugas 1 selesai, ya aman kita. Tugas 2, tugas 3, ada lain-lainnya. Tadi sampai LK7 ya kita kerjakan itu. Namanya guru profesional. Waktu kita panjang. Boleh juga Pak Rizky untuk dia tampil itu enggak apa-apa, tidak sama ya kan waktunya panjang. Contoh Eko tampilnya hari Senin. Wendy hari Selasa ya kan. Kita melihat. Jadi tidak apa-apa karena waktunya terlalu banyak Pak Rizky, 109 hari. Kita kemarin aja 30 hari, masih juga kebanyakan ya kan. Takutnya terjadwal enggak, Pak? Nah, nanti kita tanyakan dulu sama Bu Magda kan. Iya, Pak. Apakah terjadwal kan enggak? Tapi kalau enggak ya kita yang ngatur Iya, ya. Pak. Lebih enak, Pak ya. Lebih enak. Bisa kita melihat Wendy ngajar sampai tuntas, sampai dia mengevaluasi ya kan. Seperti kita melihat siapa yang di Belitung itu Rizky? Wicen, Pak. Wicen. Sampai akhir kita lihat ya kan. Iya, benar, Pak. Enak juga. Dari awal sampai akhir Wicen. Lulus pertama dia kan enggak. Yang gagal cuma 1 Pak Rizky. Itu kebetulan yang punya Pak Yakrus bilangnya. Kita enggak tahu kita kemana gagalnya itu. Tapi memang enggak fokus kan Pak di CPNS kan Pak? Oh itu enggak fokus yang 1 itu kan? Iya Pak. Karena dia ikut Prajab kalau enggak salah Pak. Jadi pemikirannya bercabang ya kan? Sama juga dengan yang kelompok berapa? Kelompok kita juga enggak ya kan? Kelompok kita enggak ada lolos semua kemarin kan? Orang 6 lulus semua Pak. Lulus semua. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, ya sampai ketemu besok. Mungkin kita berturut-turut 3 hari, sudah itu mungkin kita libur pulau kan. Nah, yang lainnya ke lapangan. Sekarang sudah bisa masuk ke sekolah masing-masing itu. Kalau yang sudah punya sekolah. Ya, angcaknya belum, masih berkerut keningnya kan. Sudah dapat belum? Izinnya. Tedo udah ada belum? Udah bangun belum? Iya Pak. Tedo. Halo Pak. Tedo ada. Silaloknya Tedo Pak, puasanya kini. Dia makan puasa Tedo cak kan. Eko doyak gampo dia. Iya. Izin Pak, izin bertanya ini Pak. Boleh kok. Ya terkait surat surat MOU. edar. Ya untuk PPL nih Pak, gimana Pak kira-kira Pak? Belum turun. Belum, Pak. Belum Pak. Ya kalau belum, contohnya Willy ngajar di SMK dia dekat tiba kepala sekolah dulu kan, nunggu suratnya ya kan. Kan contoh Willy diizinkan enggak ikut PPG ini Willy? Udah dapat surat turunan izin untuk PPL udah Pak. Pak. Yang olahraga. Yang belum itu tanya sama Willy. Willy udah turun suratnya bilangnya. Tapi kalau yang belum dekati, kita PPL-nya di sekolah masing-masing. Contoh Wendy PPL-nya ke Padang, baru minta izin dia. Gitu. Izinnya berat ya kan, kepala dinas, kepala ini. Tapi kalau izin kepala sekolah yakin. Sabtu bersih Pak ya. Ya, enggak ada yang melarang gurunya untuk ikut PPL, untuk PPG. Seharusnya mendorong. Kalau kepala sekolah yang melarang, itu kepala sekolah yang ortodok. Tidak mau maju. Sudah tidak mau mendanai gurunya, melarang pula. Itu sama dengan orang zaman-zaman dahulu itu. Yang tenggelam di Laut Merah itu siapa? Siapa Yang tenggelam di Laut Merah. Oke. Ya kalau ada lagi, sebab di tempat Bapak listriknya mati.
Listrik hidup lagi.